Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 108 lagi ya. Jadi kita bagian C ini diskusikan dengan seorang teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, apa pertanyaannya? Yang pertama, siapa yang memiliki radio tua, yang punya radio tua yaitu Galang's Fathers ya, orang ayahnya si Galang. Yang kedua, apa yang disukai oleh si Bonita tentang rumahnya si Galang? Ya, yang disukai adalah dindingnya itu terbuat dari kayu. Ya, itu dia. Kemudian nomor 3 ini tergantung diri kamu sendiri ya. Apa yang kamu sukai dengan rumah si Galang? Apakah rumahnya bersih karena dia terbuat dari kayu juga sama dengan Bonita, atau dia karena rumahnya bertingkat atau gimana? Ya, itu terserah kamu penilaian masing-masing. Nah, kita lanjut pada bagian D, odd one out, yang aneh dikeluarkan ya. Ya, apa petunjuknya? Lingkari sebuah objek atau benda yang tidak masuk kepada kelompok dalam masing-masing kategori. Nah, ini ada 4 kategori, 1, 2, 3, 4. Kita tentukan kategorinya dulu. Contohnya nomor 1 ini, yang kategori 1 ini kategori apa? Kita tentukan. Kita lihat ada bedroom, kamar mandi, kemudian dining room, ruang makan, ruang keluarga, dan ada garden. Artinya, yang nomor 1 ini kategorinya adalah kategori ruangan yang ada di rumah si Galang. Maka yang aneh 1 ini, yang garden ini, yang odd ini, nah ini yang kita lingkari ya. Jadi ini garden ini bukan ya. Kita lanjut yang nomor 2. Ada penggorengan, ada kompor, dan ada sofa serta ada spatula. Nah, apa kategori ini? Kategori ini adalah perangkat atau utensil yang ada di dapur. Apakah sofa termasuk di perangkat yang untuk di dapur? Tentu tidak. Maka ini ya yang dilingkari sofa ini ya. Kita lanjut pada yang kategori 3. Ini kategori kita tentukan dulu. Ada sofa, ada meja, ada dining chair, kursi makan, ada kursi pakai kursi tangan ya. Nah, ini kategori apa? Kategori yang perabot yang ada di living room, di ruang keluarga. Sofa ada meja, ada armchair ya. Kursi pakai tempat tangan. Nah, apakah kursi untuk makan ini ada di ruang keluarga? Tentu tidak. Maka inilah yang kita lingkari ya. Kemudian yang kategori keempat ada dressing table ya, meja rias, ada meja, ada kursi, ada bed. Nah, di sini saya agak ragu apakah nama kategorinya yang nomor 4 ini, tapi bisa saja kita masukkan ke dalam kategori perabotan yang ada di kamar saudaranya si Galang. Nah, jadi kita masuk chair ada, bed pasti sudah ada ya. Ini dressing table ada. Kalau dressing table ada, pasti chair ada ya. Karena dia ruang tidur, bed pasti ada. Maka di sini yang desk ini dilingkari. Nah, itu untuk worksheet 34. Oke, lanjut kita masuk kepada sesi keempat, itu speaking. Nah, kamu mendengarkan kembali audio 33 dan ucapkan kalimat-kalimatnya. Nah, ini kita dengarkan audionya. Kita dengarkan bersama-sama. Oh, tunggu sebentar ya. Salah, itu dia. There's an old radio in the living room. There are 2 armchairs, a sofa, a coffee table, and a television in the living room. Nah, itu dia audionya, kalimat-kalimatnya kalian ulang-ulangi. Tetapi, nah ini kamu perhatikan yang huruf tebal ini.
there is, ya, there's ini, there is ya, sebuah radio di ruang keluarga. Dan ada there are, dua armchair, kursi pakai kursi tangan, sebuah sofa, meja kopi, dan televisi di ruang keluarga. Artinya penggunaan there is dan there are, nah, ini yang akan kamu pelajari sekarang ini, ya. Kapan penggunaan there is itu dipergunakan dan kapan there are itu dipergunakan, itu tergantung dari predikat, ya. Bukan, dari objek dari kalimat tersebut. Nah, contoh di sini, ya. There is, ya, objeknya mana? Ada an old radio, ya. Dan in the living room itu adalah keterangan, kata keterangan. Jadi karena old radio ini objeknya cuma satu, maka dipergunakanlah there is. Dan kapan there are? Kalau objeknya itu banyak, lebih dari satu. Nah, ada dua armchairs, ada sebuah sofa, ada coffee table, dan televisi. Banyak nih ya. Maka dipergunakanlah there are, ya, karena objeknya banyak. Nah, sekarang kamu melengkapi, ya, yang masuk kita ke bagian B, melengkapi kalimat-kalimat dengan there is atau there are, yang artinya ada di sininya. Arti there is dan there are ini artinya satu, yaitu ada. Ada contoh yang di sini, ya. Ada sebuah radio tua di ruang keluarga, ya. Ada dua kursi, ya, sebuah sofa, sebuah tabel kopi, dan sebuah televisi di ruang keluarga. Jadi there is itu artinya ada, begitu juga dengan there are. Cuman penggunaannya yang berbeda, ya. Nah, untuk yang nomor 1 sudah dibuatkan untuk kamu, ya. Jadi ini dia, there is, ya, jadi objeknya itu sebuah televisi. Keterangan, kata keterangan itu in the living room. Nah, yang nomor 2 apa? Karena objeknya ada dua, sebuah panci dan penggorengan di dapur, maka ini menggunakan there are, ya. There are, ya. Nah, kemudian nomor 3, a dipper in the living room. Nah, ini agak aneh sedikit, ya. Dipper ini timba, biasanya bukan di ruang keluarga, tetapi di bathroom, di kamar mandi. Oke lah, tapi yang penting di sini kita tahu bahwa objeknya itu satu, sebuah dipper, sebuah timba. Maka di sini menggunakan there is, ya. Kemudian nomor 4, nah nomor 4 ini ada dua keterangannya subjek predik objeknya, ya. Sebuah meja dan sebuah kursi di ruang tidur si Galang. Jadi ini ada there are, ya. Karena objeknya 2. Kemudian nomor 5, begitu juga ada sebuah bed, ya. Tempat tidur dan meja rias di di kamar saudara perempuannya si Galang. Karena ada 2 ini, maka there are, ya. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Untuk halaman 108 kita sudah mengerjakan worksheet 35, begitu juga worksheet 34. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.